Apa Mas? Itu rantai yang menjerat masyarakat yaitu bank plecet. Oh. Nah ini yang mungkin insya Allah nanti akan saya bawa di forum DPRD untuk bagaimana fenomena bank plecet ini agar ya tidak begitu mencekik lah. Mungkin kalau menghapus secara sporadis nggak bisa ya, tapi ada solusi lah biar tidak. Karena apa? Saya melihat hampir loh saya bicara. Hampir orang-orang masyarakat khususnya di lapisan menengah ke bawah itu hampir semua terjerat. Iya Mas. Meskipun itu memang hutang gitu. Iya. Tetapi dengan bank plecet itu kan juga tidak dilindungi OJK. Iya. Nah, kalau OJK itu kan pasti ada bunganya normal dan ini sudah nggak rasional yang saya temukan. Luar biasa itu, maka banyak aset orang desa ini kesita hanya karena uang 1 juta akhirnya anak beranak ya, bunga berbunga. Nah ini tidak pernah kita bahas di DPRD. Sebenarnya kalau bicara tentang bank plecet itu Mas, di Pacitan Kota itu kalau kita mau lihat di beberapa wilayah pasar induk itu kalau lihat keluhannya orang-orang pasar itu iya Mas, itu mereka juga teriak juga. Ya serba repot. Di sisi lain itu bank plecet itu membantu untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Tapi di sisi lain bunganya itu ya enggak logis. Maka saya katakan bunga di sini bahwa itu ya bukan berarti mendiskreditkan bank plecet, tetapi mengatur dengan regulasi entahlah apa itu namanya. Setidaknya betul. Memberikan kelonggaran lah bagi nasabah yang menurut saya wong itu nggak ada jaminan. Perjanjiannya juga hanya face to face, person to person, tetapi kan hanya pakai itu aja. Kalau soal koperasi sih clear ya itu soal. Jadi saya jangan sampai ada yang menafsirkan saya anti bank plecet, bukan. Tetapi menata ulang, mentata kelolakan ulang bagaimana bank plecet ini tidak menjadi musuh meskipun dibutuhkan. Mas. Karena mereka ditubruk sawaya-wayah bisa cair loh. Tidak perlu pakai survei. Bisa. Tapi ya memang bunga. Bicara itu kan di sisi lainnya bunganya yang waduh ibaratnya nyewelasi, pengrolasi itu. Kalau perlu bank plecet itu misalnya memungkinkan regulasi itu mungkin bisa dibawa binaan Pemda, ditata sekalian ya Mas ya. Jadi agar bagaimana nasabah tanda kutip ya ini bisa tidak tercekik sedemikian rupa. Clear, menurut saya tidak anti bank plecet, tapi setidaknya pentata kelolaan ini ditata ya, biar nggak kasihan masyarakat itu jalannya bagus, mau talutnya bagus, tapi kalau terjerat itu sama aja. Kadol kabeh, hilang kabeh. Itu. Selama ini menemui warga yang sampai datang curhat, nangis, ngonten-ngonten itu mboten Mas? Udah banyak. Banyak ya. Karena saya datang tidak hanya saat reses. Iya. Yo dalam kegiatan event nyumbang lah, takziah lah, pasti yang dibahas soal usulan-usulan begitu. Nah, yang paling banyak itu adalah korban. Teman-teman ini jadi korban plecet yang menurut saya terlalu begitu menggurita dan tidak ada sesuatu yang melindungi ini. Baik yang melindungi si bank plecet sendiri atau nasabah. Saya pengennya sekali lagi tidak anti bank plecet, ini ditata agar tidak kaya begitu. Intinya itu. Suku bunganya mungkin diatur sesuai yang tidak ini merata loh Mas. Kalangan lapisan menengah ke bawah. Dan tidak pernah loh ini jadi wacana. Mungkin ya kok rombongan masyarakat mengadu ke DPRD izin. Aku korban bank plecet kan ya izin juga karena model. Tapi itu real. Saya yakin di dapil lain juga begitu. Iya Mas, banyak di kota, di beberapa daerah, terutama itu tadi pedagang pasar itu yang dia datang pagi mau kulaan, tidak ada uang, mereka pinjam dulu, harapannya sore atau besok bisa disaur, jebol tidak bisa karena dagangannya. Trouble mungkin hujan, sepi dan sebagainya. Berarti kados maaf nih. Contohnya jenengan itu kan tidak hanya bicara tentang pembangunan infrastruktur, sarana fisik dan lain sebagainya, tapi juga ngopeni tentang sosial masyarakat juga ya Mas ya. Ya ngobrol gitu. Senyaman tidak ada kegiatan partai maupun lembaga, saya pasti ke dapil. Meski berapa sih sini punung terus enggak lama, setengah jam gitu ya. Kalau ketemu gitu sama warga itu kan ibaratnya orang Jawa disuguh. Jadi datang itu malah dikek kopi kita happy Mas ya. Rokok tipis-tipis kayak gitu. Mas. Keluarga aman? Enggak protes?
Ya protes pastilah, Iya. protes pasti dan itu menurut saya wajar meskipun kita juga tidak akan capek-capek menjelaskan seperti ini. Ya ketika sudah protesnya agak tensinya tinggi ya kita harus tahu diri lah. Balik barak lah, balik pulang dulu lah. Tapi pernah nggak Mas? Ini agak pribadi, pernah nggak ketika kondisi masyarakat mungkin ada sesuatu yang itu sangat urgen, di rumah kemudian juga ada sesuatu yang urgen entah terkait anak, istri atau orang tua, pernah nggak Mas di dalam satu posisi seperti itu? Ya pernah, bahkan pernah sering, ya? Sering. Dan itu membelah diri. Iya, dan itu membuat kita ini jadi pinter cari alasan dan cari celah untuk bagaimana dua hal ini bisa dicukupi lah gitu. Ya harus gitulah, berimprovisasi lah. Iya, wah bahaya ini beliau ini. Yang penting membelah diri, yang penting raja improvisasi. Kita lihat aja. Kalau yang di Mabes itu ya protesnya masih tipis-tipis ya kita apa ya kita kasih penjelasan. Tapi kalau memang sudah lampunya merah gitu, ya balik barak lah. Karena bagaimanapun keluarga ini adalah pondasi kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Oke, iya. Dasarnya itu ya Mas ya. Putra 3 nggih? Putra 3. Yang pertama? Yang pertama kelas 1 SMP mondok di Krapyak, Jogja. Alhamdulillah. Yang nomor 2 masih SD di Pacitan. Yang terakhir SD kelas 1. Ada bibit-bibit menjadi aktivis Mas kira-kira? Sementara baru 1. Oh, nggih. Ya, sementara baru 1. Pengen saya sih sebetulnya lebih baik jadi pengusaha aja lah. Begitu. Iya. Begitu. Pengusaha aja lah. Karena di politik ini kalau memang tidak siap lebih baik di dunia. Kalau sukses bisa mengelola indah di partai. Kan orang tuanya sudah berpengalaman, artinya kan tips triknya kan gini nak, begini nak, begitu. Ya, jadi gini ya, kita ini lahir di dunia kan sudah diberikan modal sih sebetulnya, ilmu pengetahuan. Ya. Nah soal nanti dia concernnya mau di politik, mau di, ya jelas yang jelas begini, saya ini kadang masih berpikir Mas Tom, bahwa bagaimana sih istri saya, anak saya ini masih bisa mendapatkan kehangatan kehadiran saya sesering mungkin. Padahal di satu sisi tuntutan seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah saja istri dan keluarga ini sedikit terbiasa. Meskipun masih ada protes pastilah ya wajar. Itu punya marwah sendiri ya. Marwah sendiri. Ya tinggal kita lah pinter-pinternya meredam sana, meredam sana. Tapi Mas dari sejarah, mungkin dari keluarga, mungkin dari orang tua, apakah memang ada yang dulu juga berkecimpung di politik atau apa begitu Mas? Jadi kalau di pemerintahan ada, kalau di politik justru mungkin saya ya yang pertama, mungkin jadi pionir yang terjun di politik. Kalau simbah saya yang Demang banyak, tapi belum lurah, Demang lah istilahnya. Ya paling orang kan ngomong Demang ki ya tokoh pemimpin Mas. Pemerintahan lah ya jatuhnya kan juga putrane nggih, wakil rakyat. Ya semoga saya belum bisa merunut leluhur saya ya. Ya mungkin muga-muga iso ketemu nasabe karo Kanjeng Nabi. Ya kan, beliau juga pemimpin. Alhamdulillah. Ora orite, minimal umate lah. Saya ini Mas ya, ada kebanggaan pada nasab, tapi bagi saya yang menentukan nasib itu ya harus kita. Nasab itu kan sudah Tuhan yang menentukan, tapi nasib kita yang menentukan. Saya juga tidak akan bersedih meskipun simbah saya nanti leluhur setelah tak telusur itu saya itu cucunya Abu Lahab, Abu Jahal yang mempertanggungjawabkan di akhirat kan kita sendiri, bukan karena simbahnya ya, bukan karena keturunan. Asik juga tapi Mas ya. Kenapa? Asik juga. Mas, jadi kan ketika di lapangan jenengan itu kan ibaratnya duwe open masyarakat akeh iki. Nggih. Sing notabene kan masyarakat iki enek sing gelem disemayani, enek sing ora gelem disemayani, sak dek saknyet. Wonten niku menemui itu pasti ya? Ya pasti, banyak lah. Terus yang ketemu dengan masyarakat yang sak dek saknyet niku pripun? Ya kita ini sudah terbiasa pencak silat dan pencak lidah. Meskipun pencak lidah ini bukan bermaksud untuk menipu, tetapi setidaknya ya ngari-ngaringi lah, karena memang uang negara ini kan tidak serta-merta langsung untuk seperti ini seperti itu. Tadi ya sabar. Ada proses ya Mas ya. Nah itu yang kemarin beberapa
teman-teman narasumber yang kami undang di Jitu Podcast itu kan bahwa yaitu ketika kita menemui masyarakat yang saknyet, apalagi ketika dihantam dengan medsos, Mas. Ini yang hari ini yang menjadi dalam tanda kutip harus kita perangi bersama, bahwa medsos hoax itu ngupload jalan, ngupload kondisi fisik yang mereka juga pada prinsipnya tidak tahu bahwa ada skala prioritas, ada sistem penganggaran kan begitu-begitu, bahwa wakil rakyat iya, tapi kan yora terus nyah-nyoh sak penake. Itu ada proses-proses itu ya, Mas ya. Mungkin ada pesan untuk pemirsa masyarakat Pacitan terkait hal-hal seperti itu, Mas. Saya cerita dulu ya. Iya, oke Mas ya. Saya itu yang periode pertama itu menjalankan reses itu setahun 3 kali, Mas. Ini masa sidang 1, masa sidang 2, masa sidang 3. Setiap tahun 1 kali. Berarti kalau 5 tahun periode pertama saya kayak 15 kali. Kali 5 titik. Berarti kan sekitar 75 lokasi. Saya juga heran. Tibane saya itu kok nggak ada yang usul. Oh begitu? Iya. Justru usul itu ketika saya takziah sosial ya. Saya ikut kerja bakti itu ada usulan-usulan. Saya heran juga. Malahan ya? Iya, ketika reses itu saya ngomong, cerita gitu-gitu. Sudah senang. Ya. Saya menjelaskan soal kondisi APBD kita di tahun ini. Bagi mereka kan bisa memahami sendiri dengan kondisi apa yang saya cerita. Saya ngomong reses ini dibiayai oleh negara, dibiayai oleh APBD. Jadi jangan salah bahwa saya pelaksanaan reses misalkan ada nasi kotak, ada snack, mungkin ada sound system. Ini bukan duit saya sampaikan itu. Ini duit yang difasilitasi oleh pemerintah untuk saya bisa reses. Itu satu. Yang kedua, saya selalu menyampaikan capaian-capaian pemerintah daerah. Meskipun saya juga menyampaikan ada hal yang belum bisa maksimal. Termasuk kekeringan yang selama ini bertahun-tahun kita belum bisa menyelesaikan itu. Ya semoga pemerintahan Pak Aji nanti kalau berlanjut bisa menyelesaikan ini. Karena nopo? 75% kita warga masyarakat kita ini adalah petani. Sehebat apapun petani dengan ilmunya, pupuknya mahal semahal apapun kualitasnya juga, tanpa air nggak bisa. Panen kok setahun 1 kali, Nganjuk aja 2 kali, Brambang 2 kali, Polowijo bisa sekali. Kenapa kita enggak? Ya harusnya airnya selesai. Dah ya itu ngomongkan reses. Iya. Pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Pacitan yang pertama adalah wajar jika yang belum paham soal penganggaran, skala prioritas pembangunan itu mungkin berpikir bahwa pemerintah daerah ini harus bisa mencukupi segala apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tetapi kita juga harus bisa memahami bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah ini juga untuk semua bidang, ya belanja rutin, kemudian untuk unsur pertanian, untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sehingga uang yang APBD kita ini di kisaran 1,7 triliun ini ya harus dilaksanakan atau diprioritaskan kepada program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga mohon maaf jika mungkin ada sebagian jalan yang belum tercover kondisinya, ya sabar, karena pasti ini akan menjadi skala prioritasnya Pak Bupati ke depan, bagaimana Pak atau Pemda ke depan, untuk bagaimana infrastruktur ini menjadi bagian hal yang penting, meskipun tidak maha penting ya, penting. Ya percuma jalan kita bagus, ekonomi masyarakat kita tumbuh, termasuk ya perplecitan ini yang harus menjadi segera diangkat dan jadi diskusi publik agar sing mleciti kuwi ya happy, merasa bukan sebagai pencekek, si nasabah juga happy karena tidak merasa terlalu kelonggaran. Ini contoh. Kalau masyarakatnya itu sudah sejahtera, saya yakin tidak begitu rewel ke infrastruktur, Mas. Kalau misalnya ya, masyarakat itu penghasilannya 10 juta. Dalane rusak sidik-sidik, saya yakin juga enggak rewel. Isoko urunan dirabat dhewe, Mas. Dirabat dhewe. Iya, betul. Iya kan? Isoko dirabat dhewe. Artinya yang perlu dipush, didorong itu adalah kesejahteraan. Loh, itu loh. Kalau kita berpikir infrastruktur yang Pacitan dengan geografi seperti ini gak cukup mau berapa triliun. Maka peran dari masyarakat penting. Wis toh sejahterano masyarakat, pupuk dicukupi, distribusinya, pertanian hasilnya ya akeh. Dalono misalkan tembel kerja bakti Pak urunan.
Sehingga kan juga meringankan Pemda kan. Artinya begini, proses kesejahteraan pembangunan Pacitan itu kan bukan hanya ada pada wakil rakyat, tetapi butuh kerjasama semuanya. Itu. Masyarakat juga, eksekutif, legislatif, masyarakat juga harus sadar bahwa ojo berkecil hati ketika iki kok urung dibangun, iki kok isih ngene iki. Ya harus dipahami bahwa ada penganggaran, ada regulasi, ada sistem yang harus dilalui. Bisa jadi satu wilayah ini infrastrukturnya, jalannya belum dibangun dengan bagus, tetapi ada sisi lain perekonomiannya mungkin begitu ya Pak ya. Betul. Ada skala prioritas yang harus diutamakan. Maka logikanya harus dibalik. Iya. Tidak perlu dengan membabi buta membangun infrastruktur untuk menaikkan kesejahteraan. Tapi perlu rencana strategi yang besar, yang jitu untuk mensejahterakan masyarakat, berdampak pada perbaikan infrastruktur. Saya yakin. Dan tiap daerah berbeda. Artinya tiap kecamatan berbeda. Kecamatan A dalane apik, kecamatan B urung. Mungkin bisa jadi kecamatan B skala prioritasnya bukan jalan, bisa jadi itu ya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh masyarakat semuanya, pemirsa semuanya, khususnya masyarakat Pacitan kan. Jadi orang iki wis dalane wis apik, iki kok urung. Ada masing-masing wilayah punya perencanaannya masing-masing ya, Pak ya. Pelan-pelan. Jangan khawatir. Pemerintah eksekutif legislatif pasti mempunyai gambaran untuk memajukan masyarakat kok ya. Siap, pasti. Untuk generasi muda Pak, Mas, saya bilang generasi muda karena 83, kelahiran 83 ini saya bilang masih muda ya. Masih semangat, dinamis. Menurut Mas Vibi, apa yang bisa dipotret generasi muda yang ada saat ini terutama di masyarakat Pacitan? Karena background saya seorang politisi, saya memotretnya dari sisi politis. Jadi begini, ada tren bahwa di kalangan anak muda ini politik ini semakin tidak menjadi populer. Menjadi populer kan? Artinya di situ ada semacam kaidah yang menurut saya itu membentuk di dalam pikirannya para kalangan muda bahwa politik itu kotor, politik itu penuh intrik dan lain sebagainya. Memang ada sisi seperti itu mungkin ada potensi. Tetapi jangan lupa bagi para kaula muda bahwa segala lini kehidupan ini, khususnya yang di dunia ya, bahkan mungkin urusan akhirat juga, ini ditentukan oleh politik. Dan kalau Anda kalangan muda menghindari politik, ya panjenengan nanti akan menjadi korban politik itu sendiri. Maka bagi anak muda, ayo gabung di politik untuk bagaimana bisa mewarnai pembangunan di Pacitan yang kita cintai khususnya. Karena di politik itu pasti akan mempengaruhi segala sendi kehidupan, bahkan sampai sendi apapun. Itu pesan saya untuk kalangan muda. Ayo berpolitik, asik. Kita di sini pun juga politik loh, Mas. Politik. Iya. Siap. Kita ada di sini pun juga politik. Karena ada politik, kebijakan politik dan lain sebagainya ya. Itu. Iya. Sebelum mengenal jangan menghujat. Sebelum tahu jangan memperolok. Yuk belajar politik begitu ya. Siap. Siap kok Mas Vibi untuk belajar bersama gitu. Monggo. Ini ya kebetulan saya belum memperkenalkan di mana sih kita, bahwa kita saat ini itu berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang PKB Pacitan. Dewan Pengurus Cabang. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Pacitan. Bahwa sebenarnya di sini itu terbuka untuk siapa saja ya. Belajar politik terutama. Jadi biar generasi muda yang konon itu menjadi generasi penerus bangsa, itu tidak a priori terhadap politik dan lebih mengenal begitu. Oke Mas Vibi, luar biasa Jitu Podcast kali ini. Sebelum kita mengakhiri acara, satu closing statement dari Mas Vibi untuk pemirsa masyarakat Pacitan. Pertamanya. Bagi masyarakat Kabupaten Pacitan yang saya cintai, optimisme itu harus selalu dijaga. Kita sudah dianugerahi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan piranti yang begitu lengkap. Otak, pikiran, rasa, rasa pangrasa dan banyak piranti lain ini harus kita maksimalkan. Karena
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ini mempercayakan dunia ini